Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan buat malam ini karena Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk bisa kembali lagi ke Solo. Dan saya dengan senang hati itu mengucap syukur Tuhan karena awalnya memang saya masih gak bisa bayangkan saya bisa kembali ke Indonesia juga. Tapi buat malam ini salah satu kesaksian saya juga bahwa di dalam Tuhan itu gak ada yang mustahil. Dan gimana lagi buat malam ini, saya ada di depan Bapak Ibu Saudara kalian, sekalian tanpa yang bisa terjemahkan saya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, awal-awalnya tuh saya selalu membawa satu teman atau mungkin Mas Yeremia yang selalu temenin saya untuk menerjemahkan saya. Tapi buat malam ini, puji Tuhan, ini pasti anugerah Tuhan juga. Jadi saya sekali lagi saya mau kasih salam, nggak hanya dari saya, tapi dari gereja kami juga di Filipina dan dari keluarga saya juga. Dan itu saya sangat mengucap syukur kita bisa bertemu lagi buat malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu, sebelum saya mau mulai khotbah saya buat malam ini, mari kita berdoa dan serahkan waktu ini kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami sangat mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang dari Tuhan untuk kami bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk kami bisa berdoa bersama-sama dan kami tetap belajar Tuhan firman-Mu. Dan buat malam ini kami mau serahkan waktu kami kepada Engkau. Kami minta berkat-Mu atas persekutuan kami buat malam ini. Dan Engkau yang tetap membuka hati kami supaya kami bisa memahami apa yang kehendak Tuhan buat setiap hidup kami buat malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini kepada tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, waktu saya datang ke Indonesia itu bulan Januari kemarin. Dan sebagai Bapak Gembala bilang tadi itu, saya datang di dalam program beasiswa. Memang ini salah satu berkat dan jalan Tuhan membuka buat saya supaya saya bisa kembali lagi di Indonesia. Di dalam program itu mereka tersediakan tiket pesawat kami juga dan itu sangat menolong kami karena memang saat itu ya waktu saya baru datang memang tiket pesawatnya masih mahal. Jadi itu pasti berkat Tuhan dan kami sangat mengucap syukur. Dari perjalanan itu mereka membuat kayak aturan-aturan supaya semua beasiswa itu bisa ikut aturan-aturan perjalanannya. Memang awalnya tuh lebih ketat, jadi waktu itu mereka bilang kepada kami, setiap penumpang itu harus dibatasin bagasinya. Bagasinya tuh dibatasin hanya bisa membawa 30 kilo bagasi. Jadi karena saya sebenarnya benar-benar excited, tertarik mau kembali, mau pulang. Sebenarnya nggak kembali, tapi mau pulang kembali di Indonesia itu. Saya 1 bulan itu saya siap-siapkan semua barang-barang saya. Dan Bapak Ibu, saya pikir waktu itu semua barang-barangku itu sudah lengkap dan memang yang penting, memang yang esensi kalau kita
ya bisa ngobrol lagi. Itu yang penting. Jadi saya sudah siapkan semua 1 bulan sebelumnya. Dan waktu saya menimbang, saya sudah siap menimbang bagasi saya. Ternyata itu lebih 30 kilo. Jadi saya bingung. Saya benar-benar pikir yang semua itu siapkan, ya udah itu yang sudah penting, yang saya perlu. Tapi tiba-tiba itu lebih. Jadi karena syaratnya itu harus 30 saja, benar-benar saya harus evaluasi lagi semua barang-barang saya Bapak Ibu. Dan mungkin itu 3 sampai 4 kali. Saya harus, oke, ini perlu nggak? Perlu nggak? Oke, nggak usah, nggak bawa. Ini perlu nggak? Perlu nggak? Oke, nggak usah, nggak bawa. Sampai ya akhirnya puji Tuhan 30 kilo. Jadi awalnya tuh aku lihat barang-barang yang saya harus ditinggalkan waktu itu Bapak Ibu, dan saya lihat, oh ternyata ini masih banyak ya. Awalnya itu saya pikir ini semua saya perlu. Ternyata akhir-akhirnya itu, oh ternyata enggak usah bawa ke Indonesia. Jadi apa yang saya bisa belajar dari pengalaman itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa mungkin ini yang bisa kita belajar juga bukan hanya dengan pengalaman saya, tapi selama waktu pandemi ini. Pandemi ini sejak tahun 2020 dan itu sekitar 2 tahun ya Bapak Ibu. Pasti di dalam 2 tahun itu Tuhan mengajar banyak hal kepada kita. Setuju Bapak Ibu Saudara kalian? Ya, Tuhan itu mengajar banyak hal. Mungkin salah satunya apa yang penting di dalam hidup kita. Awal-awalnya tuh banyak orang tuh biasanya memikirkan, oh saya perlu banyak pakaian, baju. Memang itu terkait dengan kerja kita, terkait dengan kegiatan kita sehari-hari. Tapi waktu pandemi itu masuk dan terjadi, tiba-tiba kita semua harus ada di rumah saja. Dan pakaian itu, sepatu, tas atau apalagi kita gak usah perlu. Kita gak perlu. Ternyata yang kita perlu itu hanya yang penting. Ya, jadi dari situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita bisa belajar banyak hal. Dan buat malam ini memang ini tema khotbah kita, bahwa itu menjalani hidup yang esensial di dalam Kristus. Oke, jadi mungkin sebelum kita melanjutkan, kita mulai dengan mendefinisikan kata esensial atau penting. Kita benar-benar harus memahami artinya itu apa. Jadi kalau kata essential atau kalau bahasa Inggris itu essential, artinya itu Bapak Ibu Saudara sangat penting dan perlu. Sangat mendasar atau mendasar. Oke. Biasanya orang-orang itu pikir, oh ada yang saya perlu. Seperti ya pengalaman saya tadi itu, seperti cerita saya, ternyata enggak. Ya, jadi apa hal-hal penting dalam hidup kita saat ini? Memang buat saat ini ada 3 hal. Yang pertama itu kesehatan yang baik. Walaupun Indonesia itu sudah masuk dengan kondisi yang lebih baik daripada awalnya, kita melihat sekarang lebih bebas, sudah gak bisa pakai masker kalau di luar itu, luar yang lebih luas gitu. Kita gak usah, berarti kondisi kita itu puji Tuhan lebih membaik. Tapi tetap ya buat zaman ini, buat saat ini, kesehatan yang baik itu penting. Keduanya keamanan dalam sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan,
itu termasuk dengan doa-doa kita sehari-hari ya. Kalau kita mengingatkan saudara kita atau keluarga kita yang mau kerja, mau lakukan yang ya terkait dengan kerjanya atau mau keluar kota itu, kita selalu membawa mereka di dalam doa untuk keamanannya sehari-hari. Dan ketiga, keselamatan orang yang kita cintai. Gimana lagi buat saudara-saudara kita yang ada di tempat lain atau di luar negeri atau di luar kota. Kita selalu membawa mereka di dalam doa untuk mereka selamat terus. Jadi buat hidup sekarang memang 3 hal ini yang kita selalu memikirkan untuk 3 hal ini penting. Untuk mengetahui esensi kita, berarti kita harus memahami dasar-dasar hidup dan tujuan kita. Di dalam buku Pastor Rick Warren, mungkin beberapa saudara di sini sudah tahu, judulnya itu Purpose Driven Life. Pastor Rick Warren memberi 3 pertanyaan hidup di dalam bukunya. Yang pertama itu, mengapa saya hidup? Yang kedua, apakah hidup saya penting? Dan ketiga itu, untuk apa saya di sini? Atau apa tujuan saya di dunia ini? Dan kalau kita mengingatkan tema atau fokus tentang apa yang penting di dalam hidup kita, biasanya kita bisa belajar dari satu kitab di firman Tuhan di dalam pengkhotbah. Dan itu akan menjadi fokus firman Tuhan buat kita malam ini. Orang paling bijaksana yang hidup, atau kita sudah tahu itu Salomo, mencari dan mempertanyakan pertanyaan paling penting umat manusia dan sampai pada kesimpulan ini. Di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 13, katakan, mungkin bisa bisa share. Ya, pengkhotbah pasal 12 ayat 13, katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Inti dari kehidupan adalah bahwa semua adalah kesayaan terlepas dari Tuhan. Tanpa Tuhan itu, hidup kita di dunia itu seperti gak ada tujuan, Bapak Ibu Saudara. Setuju? Ya, kita gak ada itu susah. Kalau tanpa Tuhan itu, tanpa atau terlepas dari Tuhan, memang hidup kita itu gak terlalu jelas. Tujuan hidup kita kemana, tujuan hidup kita apa, itu susah. Dan dari kitab ini, kitab pengkhotbah, kita bisa belajar 3 pelajaran. Dan yang pertama itu, kita hidup di masa sekarang, tetapi kita juga diciptakan untuk tujuan hidup yang lebih besar. Amin. Jadi sepanjang pandemi, satu hal yang saya pelajari adalah hidup satu hari pada satu waktu. Living one day at a time. Memang waktu saya menunggu di Filipina saat itu, Bapak Ibu, ya kayak rasanya lama ya. Awalnya tuh pikiran saya cuma pulang, karena saya bisa pulang di Filipina pas visa saya habis. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan itu memang tepat dan yang terbaik. Karena waktu visa saya itu mau habis, saya harus pulang kembali ke Filipina. Saya gak bisa perpanjang lagi di Indonesia waktu itu. Jadi mau gak mau, saya harus pulang. Dan waktu saya pulang, saya sudah tiba di Filipina, tiba-tiba pemerintah itu
kasih pengumuman bahwa minggu ke depannya borders itu tutup. Jadi saya pikir, wah ini pasti waktu Tuhan. Kalau saya datang telat, memang saya sudah masuk ke Filipi itu susah. Waktu saya mau masuk susah. Tapi itu, dan awalnya tuh saya pikir, ya Tuhan, saya mau pulang tapi cuma 2 bulan. 2 bulannya Bapak Ibu Saudara menjadi 2 tahun. Jadi 2 bulannya itu tiba-tiba terjadinya, enggak, 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi memang kangen sekali ke Indonesia waktu itu. Tapi Tuhan mengajar saya, Joy harus belajar bahwa hidup satu hari pada satu waktu. Seperti waktu berhenti untuk kita semua, itu membuat kita semua bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Memang kalau kita mau kembalikan waktu lalu Bapak Ibu Saudara, kebanyakan kita itu bingung ya. Kita ngapain, ini gimana, selanjutnya tuh gimana? Saya hampir berpikir bahwa tidak akan ada cara bagi saya untuk kembali lagi ke Indonesia. Karena situasi yang tidak menentu saat itu. Sampai saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku tanya, benar-benar mau tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan masih mau saya kembali ke Indonesia atau saya harus ke tempat lain, melayani ke tempat lain? Dan mungkin bagi sebagian dari kita, bahkan sampai hari ini, kita hidup di persimpangan itu, bertanya-tanya bagaimana atau kemana harus saya menavigasi selanjutnya. Saya tidak tahu apa Bapak Ibu Saudara di antara kita malam ini yang datang dengan pergumulan seperti ini. Memang ada yang sudah bingung atau nggak tahu mau kemana selanjutnya. Ada yang kita rencanakan tapi tiba-tiba itu gagal, nggak jadi. Dan kita merasa kecewa sama Tuhan. Dan kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak ada masalah kalau kita memikirkan atau pengen fokus untuk menjalani hidup saat ini. Kalau kita lebih fokusnya saat ini. Tetapi janganlah kita lupa bahwa sebagai pengikut Yesus yang dilahirkan dalam tujuan Allah, kita diciptakan untuk tujuan hidup yang lebih besar. Selalu ada tujuan yang lebih besar yang kita nggak melihat dari posisi kita sekarang. Pasti Tuhan itu sediakan sesuatu rencana atau gambaran untuk masa depan kita. Walaupun kita nggak melihat dari posisi ini, yang kita berdiri sekarang, atau yang posisi kita bergumul terus sama Tuhan. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu punya rencana dan tujuan yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apa yang Tuhan maksudkan bagi Anda, bagi kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan dan menjadi lebih dekat dengannya setiap hari? Apa karunia Bapak Ibu Saudara? Atau gimana lagi buat pemuda kita? Apa karunia yang kamu punya? Siapa yang dapat Anda pengaruhi? Bagaimana Anda menjadi berkat dan menghidupi Yesus setiap hari? Hidup di masa sekarang tidak berarti kita harus menjalani hidup dengan pandangan picik. Sebaliknya, kita harus menjalani hidup dengan tujuan. Kita dibuat untuk tujuan hidup yang lebih besar. Dan itu kita bisa melihat juga Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Okay. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Dan itu sangat memberi harapan kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan itu punya rencana dan tujuan buat hidup kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang kita bisa belajar atau kedua pelajaran kita dari kitab Pengkhotbah adalah hidup hanya memiliki makna ketika dijalani dalam hubungan dengan Tuhan. Saya waktu ada di Filipina, saya menghabiskan waktu saya di salah satu pelayanan. Waktu itu teman orang Tionghoa saya membangun pelayanan les. Dan dia pengen menjangkau kayak orang-orang Cina yang ada yang sudah orang Kristen, ada yang belum mengenal Tuhan juga. Jadi di dalam seperti ya perusahaannya untuk memberi les bahasa Inggris, tujuan pelayanannya itu menjangkau anak-anak Tionghoa supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena gimana lagi kalau di negara Cina itu memang dilarang ya, kalau kita mau membawa firman Tuhan itu dilarang di sana Bapak Ibu. Jadi itu pelayanan temanku, dan waktu saya ada di Filipina, dia ajak saya untuk mengajar di dalam lesnya. Dan ada satu siswa saya waktu itu, dia sebagai guru untuk apa namanya, kayak mengajar to ride the horse, ya seperti itu. Jadi itu profesinya. Dan memang karirnya itu udah tinggi dan dia dapat banyak uang, gajinya tuh besar dalam profesinya. Tapi di dalam percakapan kami sama siswa Cina saya itu, dia selalu ceritakan, oh ya karir saya itu sudah bagus, keluargaku itu sudah bagus, dan dia selalu memikirkan untuk gimana lagi saya bisa berkembang dengan karir saya, dan gimana lagi kalau saya pengen lebih dapat banyak uang gitu. Jadi ya memang itu kerinduan yang biasa dan sebenarnya gak ada masalah, tapi itu fokus hidupnya. Dan di dalam percakapan kami, tiba-tiba kami berdiskusi tentang kematian. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu kami ngomong tentang kematian itu benar-benar dia katakan dia punya takut. Dia ada ketakutan, dia takut di dalam hatinya untuk meninggal. Dan seperti Salomo katakan, dan Salomo dalam Salomo kita bisa melihat seperti itu. Salomo memiliki kekayaan, Salomo memiliki banyak wanita, Salomo memiliki kebijaksanaan dan kekuatan. Namun dia menggambarkan semuanya sebagai tidak berarti. Atau kesombongan, atau kegagalan, atau sia-sia. Atau dia menggunakan salah satu kata lagi, tidak berguna. Jadi bayangkan Bapak Ibu, buat satu orang yang sudah punya semua, sudah memiliki semua, all the riches in the world, ya, dia masih bisa katakan ini semua sia-sia. Ketika salah satu hal yang disebutkan dikejar dengan sepenuh hati, ya, itu mereka menjadi pengajar angin, sebagai katakan di Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Kalau ini semua, ini seperti kalau kita fokus dengan itu saja, kita menjadi sebagai pengejar angin. Angin itu kita gak bisa pegang atau apa, kita gak bisa bawa ke rumah, bisa bawa pulang.
Jadi itu kalau kita fokus sebagai apa yang dunia itu kasih kepada kita saja, kita menjadi sebagai pengejar angin. Sebagai Salomo katakan, semakin kita mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Dia, semakin kita bisa melihat dan memahami nilai hidup kita juga. Dan memang itu salah satu pelajarannya kita bisa melihat di dalam pandemi ini, selama 2 tahun ini. Apa yang penting di dalam hidupku? Apa yang bernilai di dalam hidupku? Dan mungkin pertanyaannya Bapak Ibu Saudara buat malam ini, bagaimana kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan hari demi hari? Kalau kita mau ambil renungan dari pembelajaran ini, mungkin ini Bapak Ibu, bagaimana kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan hari demi hari? Bagaimana kita menjalani hidup kita selaras dengan keinginan dan rancangannya bagi kita setiap hari. Yang ketiga, buat apa yang kita bisa belajar dalam kitab Pengkhotbah itu adalah sukacita dapat ditemukan dalam hidup melalui rasa syukur atas karunia Tuhan. Ketika saya pindah kembali ke Malang tahun ini, Bapak Ibu Saudara, saya mencoba untuk menyesuaikan diri saya lagi dengan cara hidup orang Indonesia. Jadi setelah mungkin 1 tahun lebih, kalau saya nggak salah, saya tinggal di Indonesia ya satu tahun lebih atau hampir 2 tahun. Terus saya pulang ke Filipina selama 2 tahun lagi. Dan saya kembali di Indonesia lagi. Jadi proses itu Bapak Ibu Saudara memang gak terlalu gampang buat saya. Dan waktu saya kembali itu saya mencoba untuk menyesuaikan diri lagi saya ke sini. Dan pelan-pelan saya mulai sadar bahwa contohnya sistem transportasinya sudah berbeda. Akses ke pasarnya berbeda, gimana lagi kalau di Malang itu kota yang baru lagi buat saya waktu itu. Saya membutuhkan kipas angin listrik lagi karena di kota saya di Filipina itu dingin. Jadi sebenarnya saya gak perlu. Tapi waktu pindah ke Malang itu walaupun lebih dingin daripada Solo, ya masih perlu. Dan ini saya perlu lagi ya kipas listrik anginnya. Jadi saya bawa itu. Dan bagian dari penyesuaian adalah keluhan. Kalau saya jujur Bapak Ibu Saudara, saya pernah ini. Saya bertanya, mengapa seperti ini? Kalau saya boleh jujur ya, saya mudah memperhitungkan inefficiency atau apa yang sulit saat itu. Karena saya sudah melompat lagi dengan hidup yang baru lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan dengan lembut mengingatkan saya untuk bersyukur dan diingatkan di mana saya berada dan apa kebutuhan saya waktu itu. Salomo menekankan hal-hal sederhana sebagai hal-hal yang dapat membawa sukacita sejati pada kehidupan duniawi ini. Dia menyebutkan kehidupan keluarga, makanan dan minuman, serta pekerjaan yang jujur sebagai aspek kehidupan yang dapat memberikan kepuasan dalam arti duniawi sewaktu kita menjalani kehidupan kita di bumi. Kita tidak menaruh harapan kita pada mereka atau mengharapkan mereka untuk memberi kita pemenuhan yang langgeng. Tetapi dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu dan menikmatinya sebagai hadiah atau karunia yang baik. Mengetahui bahwa apapun yang baik dan sempurna adalah karunia atau hadiah yang turun kepada kita dari Tuhan kita, Bapa. Yakobus 1 ayat 17. Dan Tuhan adalah Bapa yang baik
yang memberikan karunia yang baik kepada anak-anaknya. Tuhan tidak hanya menyediakan yang penting, tetapi Dia juga memberikan tambahan. Bagaimana kita bisa tahu jika kita sedang menjalani kehidupan yang esensial di dalam Yesus atau di dalam Kristus? Mungkin salah satu caranya Bapak Ibu Saudara, kita harus tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang penting? Dalam hubungan kita dengan Tuhan, apa yang penting? Dalam hubungan kita dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita, apa yang penting? Dengan hadiah atau karunia, keterampilan dan bakat kami, kita, apa yang penting? Salomo memiliki semuanya, tetapi pada akhirnya menemukan bahwa hanya satu hal yang penting. Hubungan dengan Tuhan yang ditandai dengan kekaguman dan ketaatan. Dikejar sebagai sarana kebahagiaan tertinggi, segala sesuatu yang lain di dunia berakhir dengan kesia-siaan. Tetapi ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan, semua karunia-Nya masuk ke dalam perspektif yang tepat dan dapat dinikmati. Meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami arti dari semua kehidupan saat kita berada di bumi ini, kita dapat percaya bahwa Tuhan memiliki hikmat penuh, bahkan ketika hikmat kita gagal. Kita hidup di masa di mana masyarakat, budaya, dan bahkan pandemi ini menawarkan begitu banyak tambahan. Hal-hal yang mungkin hanya menambah beban kita, tetapi sebenarnya tidak perlu. Saya berdoa agar saat kita memasuki minggu berikutnya, kita dapat merenungkan kebenaran tentang siapa Tuhan dalam hidup kita dan siapa kita di dalam Dia. Mari kita melihat ke dalam kehidupan kita hari ini dan bertanya, apakah saya hidup hari ini di dalam hal yang esensial? 3 pembelajaran saya melihat melampaui situasi saya saat ini dan menjalani hidup saya dengan tujuan setiap hari. Apakah hubungan saya dengan Tuhan memberi saya arti dan nilai hidup saya, atau ada hal lain yang mengisi ruang itu? Dan pertanyaan ketiganya adalah, apakah saya menemukan sukacita dalam rasa syukur atas karunia-karunia penting Allah? Jadi Bapak Ibu Saudara, buat malam ini mari kita pulang dengan salah satu, harapan saya mudah-mudahan ini menjadi salah satu renungan kita buat malam hari ini. Untuk apa yang esensial di dalam hidup kita, apa yang penting, dan apakah kita menjalani hidup yang penuh dengan esensi di dalam Kristus. Dan buat saat ini mungkin kita lebih bisa memberi waktu kepada Tuhan, untuk Tuhan itu bisa tunjukkan kepada hidup kita apa yang sebenarnya nggak penting di dalam hidup kita sekarang. Dan mari kita serahkan itu kepada Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup yang penuh dengan tujuan dan apa yang esensi kepada Dia. Ya, Tuhan memberkati.